Demikianlah kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami mempresentasikan ketentuan dalam perjanjian yang telah kami susun. Pertama-tama, terdapat beberapa pembahasan yang akan kami paparkan. Di antaranya adalah jangka waktu, masa uji coba, pengujian kualitas dan kuantitas batu bara, harga batu bara, alokasi risiko, dan perubahan susunan konsorsium. Dewan Juri yang terhormat, kami memahami bahwa dalam perjanjian ini hanya ditandatangani oleh dua pihak, yaitu PT STJ selaku IPP dan PT KPS selaku ketua konsorsium. Perwakilan PT KPS selaku ketua didasari dengan ketentuan mengenai kepengurusan persekutuan perdata berdasarkan pasal 1636 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut juga telah diatur dalam perjanjian konsorsium, di mana para anggota konsorsium lainnya telah memberikan kuasa kepada PT KPS untuk bertindak serta mewakili anggota konsorsium lainnya. Perjanjian ini akan mengikat para pihak sejak ditandatanganinya perjanjian. Namun, ketentuan dalam perjanjian baru akan berlaku efektif sejak Commercial Operation Date atau yang selanjutnya disebut sebagai COD. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah 30 tahun sejak COD dan dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu perjanjian. Yang kedua, berakhirnya perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dengan PT PLN. Dan yang ketiga, terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian ini akibat suatu keadaan kahar yang tidak dapat dipulihkan. Beralih kepada pembahasan mengenai uji coba, memiliki penjelasan bahwa sebelum memasuki tanggal COD, konsorsium dapat melakukan kegiatan uji coba guna memastikan bahwa prosesi pengiriman batu bara pada masa COD akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan IPP. Masa uji coba memiliki beberapa ketentuan, yang diantaranya adalah: pertama, apabila konsorsium berhasil melaksanakan pengiriman sesuai dengan kesepakatan, maka IPP wajib membayar harga dasar batu bara sesuai dengan total jumlah yang berhasil dikirimkan. Namun, apabila sebaliknya konsorsium tidak berhasil melakukan kewajibannya pada masa uji coba, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggungan konsorsium. Namun, konsorsium tetap berhak untuk melakukan uji coba kembali dengan maksimal percobaan sampai dengan 3 kali pengiriman. Dalam hal pengiriman uji coba batu bara, mendapatkan hasil bahwa konsorsium sama sekali tidak dapat memenuhi kualitas, spesifikasi batu bara, maupun komitmen kuantitas yang telah ditetapkan, maka IPP berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa mengikuti ketentuan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 perjanjian ini. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai pengujian kualitas dan kuantitas batu bara, dalam proses bongkar muat pada pelabuhan muat maupun pelabuhan bongkar, para pihak dapat menunjuk seorang surveyor independen untuk melakukan pengujian kualitas dan kuantitas batu bara. Apabila hasil pengujian tersebut dinilai kurang sesuai, maka para pihak dapat melakukan pengujian ulang atau yang disebut sebagai uji pembanding yang akan dilakukan oleh surveyor pembanding. Hasil pengujian tersebut akan mempengaruhi harga final batu bara yang akan dibayarkan oleh IPP kepada konsorsium. Untuk harga batu bara dalam perjanjian ini terdapat dua perbedaan, yaitu harga dasar batu bara dan harga final batu bara. Yang pertama, untuk harga dasar batu bara merupakan formulasi perhitungan harga batu bara dengan spesifikasi GAR 38 dan GAR 42. Sedangkan untuk harga final batu bara merupakan akumulasi dari harga dasar batu bara ditambah biaya-biaya lainnya, seperti biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya asuransi, serta biaya pajak pertambahan nilai. Kemudian, untuk pembayaran harga final batu bara
akan dilakukan oleh IPP kepada konsorsium menggunakan metode Real-Time Gross Settlement atau yang biasa disebut juga dengan RTGS, dengan ketentuan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah konsorsium mengirimkan kelengkapan dokumen kepada IPP, sebagaimana yang telah dipersyaratkan di dalam perjanjian ini, dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah proses pembongkaran muatan selesai di pelabuhan bongkar. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai alokasi resiko. Apabila terdapatnya ketidaktersediaan batu bara karena konsorsium tidak dapat memenuhi kebutuhan batu bara, maka ada beberapa ketentuan yang akan terjadi. Yang pertama, konsorsium dapat melakukan pembelian batu bara dari pihak lain atas persetujuan dari IPP. Atau IPP dapat melakukan pembelian batu bara secara mandiri. Kemudian, untuk perubahan tanggal COD, dalam hal percepatan COD, maka konsorsium berhak atas biaya intensif sebesar 25% dari harga dasar batu bara. Sedangkan, untuk penundaan COD, para pihak akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk membahas jangka waktu penundaan COD. Kemudian, untuk perubahan susunan konsorsium dapat melakukan perubahan struktur maupun pergantian pihak dengan catatan bahwa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari IPP, serta melampirkan tambahan dokumen yang meliputi 1. Identitas lengkap pihak pengganti, yang kedua, izin operasional perusahaan pihak pengganti, dan yang ketiga, dokumen perusahaan pihak pengganti. Dalam hal IPP menyetujui perubahan susunan konsorsium, maka konsorsium wajib memberikan pemberitahuan pengesahan perubahan susunan dengan syarat dan ketentuan yang telah ada dalam perjanjian ini. Namun, apabila IPP menolak perubahan susunan konsorsium, maka para pihak wajib melakukan musyawarah dengan ketentuan yang telah ada dalam perjanjian ini. Selanjutnya, apabila masih tidak mendapatkannya kesepakatan melalui musyawarah, maka para pihak dapat menyepakati untuk melakukan pembatalan atau tetap melanjutkan perjanjian ini. Sekian video sesi negosiasi dan presentasi dari tim CDNC 01. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sati Sati Om, salam kebajikan untuk kita semua.